Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-2 daripada kitab Fathul Qorib ini. Alhamdulillah, yang lalu kita sudah menyelesaikan muqaddimah tentang kitab Fathul Qorib ini. Dan insya Allah hari ini kita akan masuk ke kitabnya. Kalau kan muqaddimah, siapa itu Qadhi Abi Syuja, siapa itu Ibn Qasim Al-Ghazi, siapa itu Imam Bejuri Sikit, yakni terus kitab Abi Syuja ini apa, Ibn Syarah Ibn Qasim ini kitab apa, bagaimana, sudah saya jelaskan di yang lalu. Kali ini kita akan mulai masuk ke kitab, yakni cara saya membaca kitab, yakni cara daurah ini saya katakan adalah dengan cara yang mungkin sedikit susah sedikit, tapi dengan lama kelamaan insya Allah akan terbiasa. Jadi cara mengajar kitab itu secara kitab klasik gitu ya, ada beberapa cara. Yang pertama adalah cara biasanya itu kampus-kampus, dosen-dosen, yakni bab ini apa? Oh, bab toharoh. Sudah bab toharoh, gurunya cakap pasal apa namanya, bab toharoh, itu thoriqoh freestyle. Nah, yaitu gaya bebas, itu freestyle. Atau mungkin di atas itu sedikit mungkin pakai slide satu-satu semacam ini. Ini juga cara ya untuk Anda mengajar. Cara ini saya pakai biasanya untuk seminar, untuk dengan orang-orang awam. Karena yang namanya ilmu itu tidak berkaitan dengan lafadznya, kan tetapi akan tetapi maknanya, bukan lafadznya. Jadi maaf, banyak orang call saya, jadi saya hari ini busy gila ya, otak saya macam tak fokus sedikit. Mantap, saya cakap. Yang pertama adalah freestyle. Itu adalah cara-cara biasanya pensyarah kampus semacam itu. Atau mungkin biasanya mereka pakai slide. Itu juga cara untuk mengajar. Dan itu biasanya sesuai untuk budak-budak kampus atau budak-budak akademik atau budak-budak yang tidak ada basic di dalam agama. Cara ini mudah, tapi tidak menjadikan Anda seorang ulama karena terlampau mudah. Dan untuk daurah ini saya tak akan guna cara itu ya. Saya tak akan guna cara itu abadan ya. Karena saya nak semua orang itu belajar Fathul Qorib ini dengan benar, baik, dan tidak hatam kitab ini kecuali mempunyai malakah fikih ala qadrin ma, yani ala qadrin ma. Yang kedua adalah cara ini sedikit kowi sedikit, yaitu Anda mempunyai makna, Anda baca kitabnya, kemudian makna yang ada di dalam otak Anda upload ke lafaz. Jadi Anda sudah punya makna dulu, dan makna ini Anda masukkan ke lafaz. Mungkin kompatibel, mungkin tak, tapi tak kisah lafaz ini cakap apa. Tapi Anda sudah mempunyai previous knowledge, Anda sudah mempunyai maklumat sabiqah, sudah mempunyai pengetahuan yang lalu, yang itu dari guru-guru Anda kah, dari baca kah, dari apapun. Kemudian maklumat itu Anda upload ke lafaz. Itu juga lebih baik daripada cara yang pertama. Kan tetapi saya tak terlampau suka cara itu. Dulu saya pakai cara itu. Bila-bila kompatibel dengan kitab, bila-bila tak kompatibel dengan kitab. Kan tetapi setelah saya belajar di Rubat lama, di Ahqaf lama, kemudian berjumpa dengan Syekh Said, ada cara yang menurut saya sangat power sekali. Dan cara ini banyak dipakai oleh para ulama mutakalimin. Ya, saya cakap thoriqatul mutakalimin fi fahmil ibarah. Bagaimana itu? Anda mengambil makna daripada lafaz. Jadi Anda tidak boleh untuk mempunyai maklumat sabiqah. Maksudnya maklumat Anda jangan engkau upload ke sini. Akan tetapi bagaimana makna itu Anda ambil daripada lafaz. Jadi ketika Anda membaca lafaz, Anda masih belum punya makna.
Makna itu Anda ambil setelah Anda membaca apa namanya? Lafadz. Jadi istimbatul makna minal lafadz. Dan itu terjadi bisa kalau Anda menuangkan dan memberikan semua ilmu Anda daripada mantik, usul fikih, kalam, nahwu, sorof, daf'atan wahidah kepada lafadz. Anda tuang sekaligus kepada lafadz, kemudian dengan ilmu alat yang Anda punya, Anda istimbat makna daripada lafadz. Semakin kuat alat Anda, semakin banyak makna yang bisa Anda Anda ekstrak daripada lafadz. Ini adalah thariqah ulama, tapi ini fi ghayati su'ubah. Fi ghayati su'ubah, karena itu ulama-ulama ajam, kalau Anda belajar di thariqah Turkiya, thariqah Ajamiyah, mereka perhatian dengan ilmu-ilmu alat. Kenapa? Karena mereka menggunakan cara ini. Jadi ilmu alat inilah yang akan mereka gunakan untuk istimbat makna daripada lafadz. Semakin kuat ilmu Anda, semakin banyak lafadz yang bisa Anda istimbat. Jadi kadangkala alhamdu apa maknanya secara mufradat, secara tarkib maknanya apa, kemudian baru istimbat. Cara ini sangat kuat sekali dan bisa dipakai dalam beberapa level. Saya tak akan pakai level yang paling tinggi karena nanti akan mungkin hatam sampai 10 tahun ini saya tak nak. Jadi nau'amma saya akan gunakan cara ini sebisa mungkin di dalam Daurah Ibn Qasim ini, karena saya rasa ini adalah thariqah yang bisa yurith malakah fikih, yang bisa memberikan kepada para pelajar itu malakah fikih di dalam kitab-kitab fikih. Selain cara itu bisa, akan tetapi tidak akan ada malakah fikih karena nanti dalam kitab-kitab, karena saya tidak ingin ya para peserta ini selalu tergantung kepada saya. Saya ingin memberikan para peserta ini skill untuk bisa istimbat langsung daripada kitab-kitab fikih, memahami kitab-kitab fikih. Bukan setiap ada masalah tanya saya, tidak. Itu saya rasa bukan ulama semacam itu. Ulama itu adalah bagaimana membuat para muridnya itu independen. Independen dengan makna setelah Anda belajar, Anda bisa untuk bekerja sendiri, untuk amik sendiri. Inilah yang dibuat oleh yang dibuat oleh Rasul, mengajarkan para sahabat diutus ke Yaman, diutus menjadi qadhi ke Bahrain, dan hal-hal semacam itu. Dan cara-caranya, dan cara yang paling kuat ya dengan cara mutakalimin yang tadi saya sebutkan. Kemudian kitab ini juga thariqahnya thariqah klasik, dengan makna ada matan, syarah, dan hasyiah. Sudah saya katakan kita mempunyai muqarrar dalam daurah ini adalah syarahnya, bukan matannya, bukan hasyiahnya, syarahnya. Syarah Ibn Qasim yang terkenal dengan nama Fathul Qorib fi syarhi takrib atau Al-Qaulil Mukhtar fi syarhi ghayatil ikhtisar, fi syarhi ghayatil ikhtisar. Akan tetapi nanti ketika kita berjalan saya akan membaca banyak sekali ibarat-ibarat daripada Imam Bajuri dalam hasyiah Bajuri. Karena itu saya harap para peserta mempunyai hasyiah Bajuri. Kalau murojaah bisa ambil kitab-kitab yang lain seperti Kifayatul Akhyar, seperti Al-Iqna lil Khatib Syirbini. Saya tidak ada masalah. Cuma muqarrar kita adalah Fathul Qorib, dan kita akan banyak baca daripada hasyiah Bajuri. Karena Fathul Qorib tanpa hasyiah Bajuri tak sedap, tak rasa dia macam tak okey. Faham ya? Rasa dia macam tak okey. Wallahu a'lam. Naqra bismillahirrahmanirrahim. Sila, Ustaz. Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amin. Qala Syekhul Imam Al-Alim Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi Asy-Syafi'i taghammadahu Allah bi rahmatihi wa ridwanihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bikum bidarain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini di hasyiah Bajuri ada man yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah itu kebaikan akan difaqihkan, akan difahamkan. Al-fiqih lughatan al-faham. Barang siapa yang Allah menginginkan baginya itu kebaikan, dijadikan dia itu faham agama. Kadang-kala Anda itu tak nak faham agama, tapi oleh Allah dipaksa Anda untuk faham agama. Loh, banyak kawan-kawan saya itu, saya kenal orang namanya Zainal Abidin. Zainal Abidin ini orangnya tak nak belajar pondok, dia nak belajar
SMA, macam sekolah-sekolah biasa. Nah, kampus-kampus biasa, tapi bagaimana dibuat oleh Allah ini untuk belajar apa namanya? Agama. Yakni kalau emang Allah nak Anda ini belajar agama, oleh Allah jalan itu pasti akan smooth sekali. Lah, kalau Allah tak nak Anda belajar agama, Anda nak kemanapun tak akan pandai. Yakni kalau Allah menginginkan Anda belajar agama, ketahuilah Allah nak kebaikan bagi Anda. Kalau Allah memalingkan Anda daripada belajar agama, ketahuilah Allah tak ingin kebaikan untuk Anda. Jadi dibuat, jangan sampai orang ini paham agama, dibuat bodoh, dan bodohnya bukan udzur. Dan bodohnya bukan udzur, dan kebodohannya ketika dia masuk ke dalam maksiat tanpa sengaja, kebodohannya terhadap maksiat itu tidak menjadikan dia udzur untuk melakukan apa namanya? Maksiat. Ayo, apa? Kok muqaddimah qala Syekhul Imam Al-Alim Al-Allamah Asy-Syekh. Kata-kata Asy-Syekh dikatakan di sini, wa huwa fil lughah man jawazal arba'in. Namanya Syekh itu yang di atas umurnya 40 tahun. Itu namanya apa? Syekh. Karena manusia selama dia itu di dalam perut ibunya, namanya itu adalah janin. Kata-kata janin itu maknanya tertutupi. Karena yang namanya janin tertutupi di apa namanya? Bukan di rahim ibunya. Apakah Anda tengok janin? Hati-hati ya, ulama Syafi'iyah itu tidak menganggap besarnya perut perempuan itu belum tentu hamil. Ini banyak orang-orang ini salah. Banyak orang-orang ini apa salah? Karena perut perempuan besar itu belum tentu hamil. Mungkin ada hal-hal yang lain. Mungkin dia buncit perut dia. Mungkin ada yang namanya alhamdul kadib. Jadi perutnya besar ketika dicek angin. Kentut itu cuma kentut. Jadi masalah ini Anda mesti paham. Fuqaha tidak tengok perkara-perkara yang tak nampak. Perkara-perkara yang tak nampak. Karena itu janin dianggap janin setelah dia melahirkan, baru dianggap 6 bulan sebelumnya dia itu sudah hamil. Sebelum dia lahir, harta warisan dan yang lain-lainnya dipospon, di keep dulu, tidak langsung diberikan kepada janin itu. Jin pun jin itu dikatakan jin karena tak nampak. Karena itu al-ijtinan atau al-jinan atau junun itu tak nampak. Orang gila, akalnya tak nampak, akalnya tertutupi. Janin dikatakan, bayi dikatakan janin, dikatakan karena tertutupi dengan rahim. Jin dikatakan jin karena bentuknya tertutupi, tidak bisa dilihat oleh mata. Orang gila dikatakan junun, kegilaan junun karena akalnya tertutupi oleh penyakit. Dan setelah melahirkan dinamakan tiflun wa dzurriyyah wasobi. Dan setelah balik dikatakan syabun wafata, dan setelah 30 dikatakan kahlun, dan setelah 40 dikatakan syekh. Bagi laki-laki, bagi perempuan syeikhoh. Kawan saya itu kurang ajar. Laki-laki yang benar musib, perempuan yang benar musibah katanya. Laki-laki itu benar musibun, perempuan yang benar musibah. Kurang ajar kawan saya itu. Ayo. Wa fil istilah man balagha rutbata ahlil fadl walau sofiyan. Dibilang kalau syekh itu kan, kalau syekh daripada aspek umur yang sampai 40 tahun, tapi daripada aspek istilah dan ilmu adalah orang yang alim, tak kisah umurnya berapa. Syekh adalah orang yang mempunyai ilmu walaupun masih baby. Jadi kalau umur Anda 20 tahun, 15 tahun tapi sudah alim, bisa dipanggil apa namanya? Syekh. Mas Syekh Jordan tuh kalau panggil murid-muridnya itu Syekh. Semua panggil Syekh. Syekh Hasan, Syekh Hasan, Syekh ini. Itu Syekh di Jordan dipanggil Syekh Zain. Orang-orang nggak tahu siapa itu Syekh Zain. Di sini dipanggil apa namanya? Habib Ali Bakir. Ayo. Al-imam lughatan adalah orang yang diikuti. Al-muttaba yang diikuti secara istilahan, yang bisa untuk menjadi imam sholat, namanya apa? Al-imam. Al-alim, orang yang pandai. Dibilang al-alim ay al-muttasif bil ilm, orang yang mempunyai sifat
ilmu walaupun dalam satu masalah. Kalau Anda mengetahui satu masalah dikatakan Anda itu apa namanya? Alim. Dan ilmu itu bisa Anda dapatkan dengan cara yang normal, belajar semacam ini. Dan ini adalah cara yang normal yang 99,9% orang mau menjadi alim, caranya juga melewati ini. Ada lagi cara yang tidak melewati ini, itu namanya ilmu laduni, yang banyak orang-orang itu cari dan insya Allah tak akan jumpa. Tak akan jumpa. Itu namanya al-faidul ilahi. Jadi tiba-tiba Allah beri, kemudian Anda menjadi alim. Itu ada. Saya tidak mengingkari, itu ada. Tapi mungkin persentase untuk mendapatkannya 0,0001. Anda bisa mendapatkan itu. Apa di dalam Alfiyah? Wa fil ladunni qalla wa fi qalla wa fi qadni wa qadni ba'du aidon qad yafi ba'du. Sebagian orang bisa mendapatkan ilmu laduni. Insya Allah yang hadir di sini nggak dapat. Karena itu harus belajar. Dan kalaupun ada ilmu laduni, itu biasanya Anda belajar dulu. Kemudian akan diberi bonus. Selain ilmu yang Anda dapat, Anda mendapatkan ilmu laduni. Lah, ilmu laduni itu far'un daripada ilmu nadori, ilmu hakiki. Bukan, saya tak payah belajar lah, saya riyadhah saja, makan sikit, puasa 40 hari, hanya minum saja, saya tak menyentuh tanah, di atas pokok aja. Kemudian tiba-tiba menjadi alim. Itu bukan alim, tapi sakti. Itu dua hal yang berbeza. Berbeza. Saya tidak cakap ilmu laduni tidak ada, tapi sangat sedikit sekali. Biasanya thariqah yang mengedepankan ilmu laduni itu namanya thariqah irfani. Dulu Aristo semacam itu, Aristoteles semacam itu. Bukan Aristo siapa? Platon semacam itu. Kemudian muridnya Aristo mufarokoh daripada Aflatun, karena dia nak mengetahui Allah melewati akal. Dan subhanallah yang intasyar thariqahnya apa namanya? Aristo, bukan thariqahnya Platon. Dan majoriti ulama-ulama itu mendapatkan ilmu daripada aspek belajar. Ente akan tengok semua ulama melalui jalan ini. Nggak ada tiba-tiba ulama wiridan, wah alim mendapat PhD, nggak ada semacam itu. Cara wallahu alam, selama ini saya baca biografi ulama tak ada yang macam itu. Al-alamah sighah mubalaghah daripada alim Syamsuddin. Tengok di kitabnya Habib Soleh bin Ahmad Alitrus, namanya Asy-Syafi'iyah fi Mustalahati Syafi'iyah. Di situ disebutkan apa makna Syamsuddin, apa makna Syihabuddin. Coba tengok di situ, nanti esok minggu depan atau dalam 1 minggu ini tengok share di Telegram kitabnya beliau Asy-Syafi'iyah fi Mustalahati Syafi'iyah. Saya pernah tengok di situ, yakni Syamsuddin itu gelar untuk yang namanya siapa, Syihabuddin yang namanya siapa, banyak apa Jamaluddin yang namanya siapa ya. Ini dalam kitab beliau, PDF-nya ada di internet. Abu Abdillah Muhammad ibn Qasim Asy-Syafi'i taghammadahullah, taghammad maknanya ammahullah birahmatihi wa ridwanihi amin. Ayo. Alhamdulillahi tabarrukan bi Fatihatil Kitab. Alhamdulillah tabarrukan. Kenapa kok Ibn Qasim mengatakan alhamdulillah tabarrukan? Maf'uli ajlih. Tabarrukan aili ajlid tabarruk, untuk mengambil barokah. Apa makna barokah? An-naf'ul muta'addi. Yang namanya barokah itu manfaat yang bisa ditransfer, yang bisa untuk kepada orang lain. Itu namanya barokah. Banyak orang-orang itu memahami barokah itu salah. Dikira barokah itu sedikit menjadi banyak. Itu namanya apa? Barokah. Uang saya hanya 10 ringgit, tapi boleh untuk makan 10 orang. Uang saya barokah, katanya semacam itu. Oh, ini nasi hanya sedikit, tapi boleh makan untuk 100 orang, ini barokah. Itu bukan barokah, itu mungkin misdak daripada masodikul barokah. Barokah adalah an-naf'ul muta'addi, manfaat yang bisa untuk orang lain, itu namanya apa? Barokah. Jadi Anda mempunyai ilmu Anda bermanfaat untuk orang lain. Semakin banyak orang mengambil manfaat daripada ilmu Anda, semakin berkah ilmu Anda. Itu yang namanya apa? Barokah. Dan barokah itu didapatkan dengan iltizam, dengan komitmen, dengan syariat. Semakin banyak ilmu Anda, semakin banyak barokah Anda. Jadi
ilmunya 100 ilmu, mungkin yang barokah 50. Alhamdulillah. Jangan, kan banyak yang di pondok-pondok saya selalu dengar, enggak perlu ilmu itu banyak. Yang penting manfaat. Bagaimana sudah sedikit, bagaimana mau manfaat. Jangan-jangan nanti ilmu Anda sudah sedikit, enggak manfaat pula. Betul apa tidak? Yakni semakin banyak ilmu Anda, semakin potensi untuk bermanfaat. Kalau ilmu Anda sedikit, manfaatnya bagaimana nanti? Kalau sering tuh orang-orang males, wah enggak usah. Ilmu tuh enggak usah banyak-banyak, padahal itu bodoh. Enggak mau belajar, ilmunya hanya sedikit, untuk menghibur dirinya, dia mengatakan apa? Yang penting barokah. Yang penting apa? Barokah. Saya tidak setuju hal semacam itu. Itu hanya dalil-dalil untuk tidak mau belajar itu. Semakin banyak ilmu Anda, semakin besar potensi Anda untuk barokah. Ayo. Alhamdulillah. Tabarukan untuk amik barokah, agar untuk amik manfaat. Kenapa? Jelas. Oke. Untuk ambil manfaat. Karena yang namanya Al-Quran itu bermanfaat. Apa manfaat? Semua orang membaca Al-Quran, tapi apakah semua orang membaca Ibn Qasim? Tidak kan? Karena itu Ibn Qasim, amik berkahnya Al-Quran. Semoga kitaku ini dibaca seperti Al-Quran itu dibaca. Ya kalau enggak 100%, dapat 1% saja. Sudah alhamdulillah wa fi'lan haqqaqallahu munah. Allah merealisasikan apa? Harapan beliau. Ibn Qasim dibaca hampir di setiap di setiap pondok. Di pondok Jawa itu Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Salasa Futuhat. Di Rubat juga dibaca hampir di setiap madrasah. Fathul Qorib itu seperti muqarrar yang wajib. Yakni kalau engkau baca apa? Fikih Syafi'i. Oh, saya baca Yaqutun Nafis. Apa ya? Fathul Qorib. Oh iya. Jadi kalau tak baca Fathul Qorib, seperti dia tidak baca fikih Syafi'i sama sekali. Alhamdulillah, Yakut dah nak hatam. Insyaallah Yakut tinggal 2 kali pertemuan lagi akan hatam. Sudah ada, ini adalah Fathul Qorib. Dia selevel, tapi Dr. Amjad lebih mengatakan Yakut lebih susah daripada Fathul Qorib. Kelihatannya kok begitu, memang kelihatannya kok begitu. Ayo. Tabarrukan bi Fatihatil Kitab. Ambil tabarruk, ambil berkah, ambil manfaat dengan Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah awal-awal Alhamdulillah, atau bi Fatihatil Kitab dengan awal daripada Al-Quran. Apa awal dari Al-Quran? Alhamdulillah. Li'annaha ibtida'u kulli dibal. Karena yang namanya Alhamdulillah itu awal daripada segala sesuatu yang dibal. Dibal itu yang diperhatikan oleh syariat. Apapun yang Anda lakukan, awalnya itu biasanya bismillah dan alhamdulillah. Dibilang apa itu amrun dibal? Ai halun bihaitsu yahtamu bihi syar'an. Makna dibal adalah perkara yang sekiranya syariat itu syariat itu amik perhatian dalam masalah itu. Contohnya perkara yang wajib, perkara yang sunnah. Dikatakan di sini apa? Perkara yang diamik perhatian oleh syariat. Sekiranya perkara itu perkara yang haram, perkara yang makruh, atau bukan perkara yang safasif. Safasif itu perkara-perkara yang remeh. Contohnya, amik ini saya pindah ke sini. Kan perkara yang remeh. Syariat tidak amik perhatian pas itu. Berbeda dengan mengarang kitab, bersedekah. Itu kan perkara-perkara yang diamik berat oleh syariat. Karena itu hendaknya didahului dengan bismillah dan alhamdulillah. Wa yuzadu ala dzalik wa laisa dzikron mahdhon, dan bukan zikir. Maknanya Anda tidak perlu sebelum berzikir mengucapkan alhamdulillah, langsung bismillahirrahmanirrahim, subhanallah. Tidak perlu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, subhanallah. Tidak perlu. Kenapa? Karena subhanallah ini dzikron mahdhon. Wala ja'ala syari' mabda' ghairal basmalah, dan tidak dijadikan oleh syariat pemula selain basmalah. Begitu pula wa khatimatu kulli doa, dan alhamdulillah itu akhir setiap doa. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Dibilang orang-orang ahli surga kelak ketika berdoa meminta kepada Allah loh. Orang ahli surga juga meminta. Mungkin nanti Ubed masuk surga. Amin. 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 Ya Allah, di surga kok bidadarinya kurang semok. Bidadarinya kurang cantik. Nanti minta kepada Allah. Wa akhiru da'wa. Setelah meminta, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa khatimatu kulli du'ain mujab, dan akhir setiap doa yang diijabahi diakhiri dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena ada hadis mengatakan la taj'aluni kaqadhir raqib bal ja'aluni fi awwali kulli du'ain wa akhirih. Sholawat pun juga sama. Jangan di awal saja, tapi di awal dan di akhir. Walidzalika qala fil ubab ini punyanya Muzajjad Az-Zabidi. Walidzalika qala fil ubab wa an yabda'ad du'a wa yakhtimahu bil hamdalah. Awalnya alhamdulillah, akhirnya juga alhamdulillah. Dibilang wa akhiru da'wal mukminin, dan akhir daripada dakwah doanya orang-orang mukmin. Maknanya orang-orang mukmin ini di surga. Wa akhiru da'wal mukminina fil jannati darus thawab, yakni orang-orang mukmin di surga nanti ketika meminta kepada Allah, di akhirnya SOP-nya pasti mengatakan alhamdulillah. Aywa. Darus thawab, tempat pahala, tempat pembalasan. Ahmaduhu, aywa. Dibilang al-jannah lughatan al-bustan. Jannah itu secara bahasa itu bustan, taman, kebun, itu jannah. Itu apa namanya jannah? Karena orang-orang Arab itu, ini bagaimana Rasul menjelaskan, nanti kalau kamu sholat kamu masuk surga. Kan tanya, surga itu apa? Apa surga itu? Tempat yang enak, tempat yang selese, tempat yang best. Apa itu? Ya taman. Saya dengan mudah, taman. Bagi orang-orang Arab, tempat yang baik itu tempat yang bagus itu namanya apa? Taman. Ya sudah, karena itu surga dinamakan jannah, sama seperti taman. Dan ada tujuh surga yang bermutajawirah. Berapa namanya? Bersampingan, berderet-deret. Tengahnya dan afdolnya adalah Firdausil A'la. Ada yang mengatakan ke atas, ada yang mengatakan samping di sini. Ada Jannatul Ma'wa, Jannatul Khuldi, Jannatul Na'im, Jannatul Aden, Darussalam, wa Darul Jalal. Kama dhahaba ilaihi Ibnu Abbas. Yakni saya rasa Anda tidak perlu untuk meyakini ada berapa surga. Itu bukan daripada akidah. Yang perlu Anda yakini ada yang namanya surga. Ada yang namanya surga. Jumlahnya berapa, pintunya berapa, daun pintunya bagaimana, besarnya macam mana, itu wallahu alam. Jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Sangat luas sekali seperti langit dan bumi. Berapa kilometer? Coba hitung, nanti dah selesai kasih tahu saya. Saya beritahu saya. Ahmaduhu. Jelas? Ahmadu an wafaqa man arada min ibadihi litafaqquhi fid din ala wifqi muradih. Ahmaduhu, yakni aku memuji kepada Allah. Anwafaqo, yakni anwafaqo di sini annya ini an masdariyah dengan makna ba'danya itu muawwal ilal masdar. Ahmaduhu ay ahmadu Allah Subhanahu wa taala bisababi taufiqihi ala man arada min ibadi. Bilang saya memuji Allah atas taufiknya. Taufik adalah khalqu qudrati ta'ah lil abad. Menciptakan kemampuan untuk taat kepada abad dan mempermudah hamba itu untuk berbuat taat. Yani aku memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah karena Allah kenapa? Memberi taufik kepada hamba-hambanya untuk tafakuh, untuk belajar agama. Untuk belajar agama ini tak mudah. Tak mudah belajar agama itu. Dia punya Dia punya godaan. Masya Allah, banyak sangat tuh belajar agama itu. Mulai dari game, Facebook, WhatsApp, yang lain-lainnya, perempuan. Wah, saya bukan saya mengalami, saya dah paham semua. Saya itu juga belajar kawan-kawan saya pada saat itu macam mana.
yang becinta lah, yang itu macam-macam ya. Kenapa? Karena belajar agama itu tak mudah. Karena itu Musannif Ibn Qasim Al-Ghazi bersyukur kepada Allah, memuji Allah atas taufik yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Man arada min ibadihi, yakni taufik kepada orang yang diinginkan oleh Allah. Karena belajar agama itu apa ya? Tak seksi. Saya rasa tak seksi. Belajar agama ya. Maksudnya tak banyak orang itu nak. Itu yang cakapnya tak seksi. Politik, seksi politik itu. Oh, semua orang nak jadi apa namanya? Politik. Oh, tak tua, tak muda. Yang dah umur 70 tahun nak jadi politik. Yang dah umur 90 tahun nak jadi politik. Ini Presiden Indonesia 70 tahun. Ada 70 tahun nak jadi santri? Ada? Kenapa? Politik ini saya rasa dia beza, dia punya laddah ini. Dia boleh maki-maki orang, dia boleh macam-macam. Ilmu agama ini dia sangat susah sekali. Jadi dia itu macam apa ya? Susah orang nak cari orang belajar agama. Kemudian dah masuk pondok. Nah, konsisten susah. 2 tahun dah pergi. Oke lah, sudah 6 tahun. Lepas 6 tahun, nak mengulangi kitab susah lagi. Kawan-kawan saya lepas graduate pondok, dah tak ingat lagi yang namanya kitab. Tak pernah, tak pernah murojaah lagi. Sudah lupa, sudah. Malah ada banyak kawan lepas pondok, jadi caleg. masuk politik, dah lupa dah. Baca lazima, lizima. Sejak bila ada fi'il itu lizima. Jahit. Litafaqquh, makna tafaqquh al-fiqh huwa faham. Fatafaqquh tafahum. Syekh Ba'udhan dulu ketika ibarat ini ada di dalam minhaj. At-tafaqquh fid din, maknanya akhdul fiqh mas'alatan masalah. Bidobat dalam Imam Bajuri pun juga dikatakan litafahum syai'an fa syai'an. Untuk memahami masalah agama sedikit demi sedikit. Di dalam fikih amik masalah itu satu persatu. Jangan terburu-buru. Banyak orang-orang itu ketika belajar sebuah ilmu terburu-buru. Tak sabar. Dah cepatlah Habib. Khatam oke. Faham? Tak. Sikit demi sikit. Karena itu saya tak nak terlampau cepat. Saya juga tak nak terlampau lambat. Nu'ti hadil kitab haqqah. Nu'ti hadil kitab haqqah. Yang sekiranya ketika Anda menghatam kitab ini, untuk kitab yang selanjutnya sangat mudah sekali karena basic-basic semuanya sudah ada. Fathul Mu'in hanya penambahan sedikit saja daripada kitab-kitab semacam ini. Wallahu a'lam. Litafaqquh fid din. Apa itu din? Wa din ma syara'ahullahu ta'ala minal ahkam ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Dibilang yang namanya din itu adalah apa yang diberikan syariat, yang disyariatkan oleh Allah kepada manusia melewati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dinamakan ini adalah agama karena kita tunduk nadinulahu ay nangkot kita tunduk, agama kita tunduk. Dibilang sholat 5 waktu wajib, tunduk apa Anda? Hanya menurut apa Anda? Saya tak nak, saya hanya mau 3. Tidak ada masalah. Pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Dan dinamakan juga millah. Agama juga millah. Millah itu Ibrahim. Apa makna millah? Hukum-hukum yang diyumli, yang didiktekan, yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dinamakan syariat. Sama karena syariat itu adalah hukum daripada Allah. Ala wifki muradihi. Ayo, ini yang penting. Yang namanya tafaqquh kepada agama. Agama itu terpulang kepada apa yang diinginkan oleh Allah. Bukan apa yang Anda inginkan. Bukan apa yang Anda inginkan. Tidak boleh. Agama itu adalah apa yang diinginkan Allah. Yang bisa membuat peraturan terpulang kepada keinginannya. Itu hanya Allah, bukan manusia. Jadi kenapa sesuatu itu kok 5 waktu? Karena Allah menginginkan. Kenapa kok Allah menginginkan? Jangan tanya saya, tanya Allah. Anda tidak boleh untuk bertanya. Kenapa kok Anda menginginkan? Ya karena saya ingin. Ya karena ingin itu adalah sesuatu
yang tidak boleh Anda tanya lagi. Dengan makna, kenapa Anda menginginkan? Itulah makna keinginan, yaitu ada banyak kemungkinan saya ambil satu. Kenapa Anda ambil satu? Ya itu yang namanya keinginan. Anda menanyai sesuatu dengan sesuatu itu. Kenapa ini ingin? Ya karena ini ingin. Seperti Anda tanya, kenapa ini telur? Ya ini telur. Ya inilah telur. Anasy huwa ya ini. Tidak boleh. Dan Anda kalau tanya lagi, orang marah. Satu bed, beli sate. Kenapa harus sate? Karena saya punya uang, saya ingin sate. Kenapa Anda ingin sate? Engkau pergi tak? Saya lempang Anda. Loh, itu kan urusan dia kan. Allah, kenapa kalau sudah 5 waktu terpulang kepada Allah? Jadi apa yang Allah turunkan tidak boleh kita tanya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Wa usalli, aywa. Wa usalli wa usallimu ala afdali khalqihi Muhammadin sayyidil mursalin al-qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Aywa. Wa usalli wa usallim, dibilang, dan aku bersolawat juga salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling mulia, afdalu khalqih, makhluk yang paling apa namanya? Mulia. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah apa? Makhluk. Salah yang kalau mengatakan Rasulullah itu adalah qadim. Ada kan Nur Nabi Muhammad itu qadim, itu salah. Itu bukan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Di beberapa maulid ada dikatakan nurnya Nabi Muhammad yang paling awal diciptakan. Itu perlu dalil, tapi tidak menyalahi akidah. Tidak menyalahi akidah. Maknanya kalau Anda meyakininya, akidah Anda tidak ada masalah. Cuma nanti Anda akan ditanya dalilnya Nabi Muhammad diciptakan paling awal apa. Tapi secara akidah tidak ada masalah. Yang bermasalah dengan akidah, kalau Anda mengatakan nurnya Nabi Muhammad itu qadim. Karena qadim itu bukan makhluk. Afdolu khalqihi. Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling afdol. Makhluk yang paling afdol belum tentu diciptakan paling awal. Kita mesti apa? Nah, kita mesti memahami ini karena banyak orang salah paham antara keduanya. Saya pun pernah tanya masalah ini kepada guru saya, Dr. Amjad Rashid, pada saat beliau di Malaysia itu. Yakni masalah awaliyatun nur itu dalilnya dhaif, tapi hampir semua ahli tasawuf amik pendapat ini. Tidak ada masalah, tinggal dalilnya seperti apa. Tapi kalaupun salah tidak keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Sayyidil mursalin, sayyid adalah yang kathura sawaduhu, yang banyak pengikutnya, atau yang orang datang kepadanya dalam keadaan genting. Itu namanya apa, sayyid. Mursalin yang diutus, ada nabi diberi wahyu, mursalin diutus kepada apa namanya? Umatnya. Al-qail, ayo. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kepadanya kebaikan, pasti Allah akan menjadikannya paham dalam agama. Yufaqih, faqih itu memahamkannya, bukan mengajarinya ilmu fikih. Banyak orang-orang ahli fikih kan yang ingin baik oleh Allah diajari ilmu fikih. Gak ada semacam itu. Difahamkan agama. Agama itu tidak hanya fikih. Kalaupun memang ini makna fikih, itu maknanya dua. Bisa fikih akbar, bisa fikih asghar. Difahamkan oleh agama, difahamkan fikih, dan difahamkan akidah. Semacam itu. Lah kalau ada difahamkan agama, makanya dijadikan pandai di dalam agama. Agama itu lebih umum daripada fikih. Bukan hanya, oh dia pandai dalam fikih, bodoh dalam tafsir, bodoh dalam hadis, bodoh dalam akidah. Maknanya Allah menginginkan kebaikan. Tidak mesti semacam itu. Tapi yang benar-benar Allah menginginkannya kebaikan adalah ketika dia diberi faham di dalam agama, dalam level yang sangat tinggi di semua bidang agama. Ayo. Dan ini semuanya berproses dari awal ya, student dulu, sikit demi sikit. Ayo. Wa ala alihi wa sahbihi muddata dzikri dzakirin wa sahbil ghafilin. Ayo. Wa ala alihi, dan kepada para saudara, keluarga Nabi itu ada fi maqamid doa, semua mukmin walaupun dia itu ahli maksiat. Di dalam makom sana pujian adalah semua mukmin yang bertakwa. Di dalam yahrum alaihi zakah adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ada lagi keluarga Nabi yang sangat khusus sekali adalah ahlul kisah. Ahlul kisah ini adalah Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Hasan dan Husain, dan keturunan mereka. Yakni 4 orang ini dulu sama Rasul disuruh masuk kisah, suruh masuk apa namanya? Selendang
Terus didoakan oleh Nabi 4 orang ini. Karena itu 4 orang ini dan keturunannya atau khususon 4 orang ini namanya Ahlul Kisah. Musola Darul Mustafa namanya musola apa? Musola Ahlul Kisah daripada ini. Khas karena 4 orang ini ditutupi oleh Rasul dengan apa namanya? Serban, dengan ridak macam itu, kemudian didoakan. Wa ba'du fahadha kitabun fi ghayatil ikhtisar wa tahdhib. Wa ba'du, maka kitab ini fi ghayatil ikhtisar. Di apa namanya? Kitab ini yakni kitab Abi Suja ini fi ghayatil ikhtisar. Kitab matan Abi Suja ini kitab yang paling apa namanya? Ringkas. Ikhtisar itu maqalla lafduhu wa kathura ma'nah. Itu namanya apa? Ikhtisar. Juga dikatakan mutun, lafadznya sedikit tapi maknanya banyak. Kalau lafadznya banyak, maknanya sedikit, itu namanya cerewet. Ngomong, maknanya hanya sedikit, itu namanya cerewet. Nah, sebaliknya itu namanya apa? Mutun. Sedikit sekali lafadznya tapi maknanya apa? Banyak. Bagi Nabi, yakni mutun yang paling tinggi itu kata-katanya Rasul, sabda-sabdanya Rasul. Itulah yang namanya jawami'ul kalim. Sedikit lafadznya tapi maknanya banyak. Lebih tinggi lagi lafadznya Al-Quran. Wa fil qisasi hayatun. 2 kata itu, wah, gila-gilaan itu. Maknanya apa namanya? Dahsyat. Dan untuk apa namanya? Untuk mensyarahkannya bisa berkitab-kitab. Kemarin tuh di kelas Durul Farid kita menjelaskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua akidah yang kita pelajari masuk ke dalam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang namanya kalimat nabawiyah, kalimat ilahiyah. Sedikit lafadznya tapi banyak maknanya. Dulu itu di Ahqaf itu ada orang tulis tes apa namanya skripsi untuk degree, untuk S1 tuh. Dia tulis 50 page dia tulis masalah-masalah. Tulis panjang. Lepas itu supervisornya cakap, engkau punya masalah nih, Al-Habib Abdurrahman Masyhur di Bugyah, tulis 1 page deh. 1 page, maknanya 49 halaman. Itu fadhi. Itu apa namanya? Itu sia-sia, itu sampah katanya, itu sampah. Sahih ya. Ulama-ulama zaman dahulu itu sikit saja. Ya, ini masalah ini mudah. Maknanya kalamnya hanya sikit. Sekarang kita tahu, kita saya karang 10 jilid. Kita tengok semuanya apa namanya? Cerita ini, cerita itu, cerita ini. Kalau kita ringkas semua mungkin bisa diringkas dalam 15 halaman, 20 halaman. Yang lainnya macam mana? Wallahu alam itu. Ayo. Wa tahdhib. Tahdhib itu menghilangkan yang tidak perlu. Itu namanya apa? Tahdhib. Dibilang at-tahdhib, at-tasfiyah, wa takhlis minal hasyu. Mensterilkan daripada ibarat-ibarat yang tidak diperlukan. Itu namanya tahdhib. Wada'tuhu 'ala al-kitabil musamma bit-takrib. Yakni kitab Abi Suja itu juga singkat, dan kitab saya ini Fathul Qorib ini juga sangat singkat, juga fi ghayatil ikhtisar wa tahdhib. Yani kelihatannya beliau mensifati kitab Fathul Qoribnya ini, bukan kitab matan Abi Suja. Kitab Fathul Qorib ini fi ghayatil ikhtisar wa tahdhib aku letakkan di atas matan yang namanya apa? At-Takrib, yang kita kenal dengan nama Abi Suja, matan Abi Suja atau ghayatul ikhtisar. Liyantafi'a bihil muhtaju minal mubtadi'in di furu'i syari'ati wad din. Agar orang-orang yang memerlukan daripada mubtadi'in, daripada orang-orang yang baru mulai. Siapa itu yang baru mulai? Orang yang baru mulai belajar adalah orang yang tidak mampu untuk taswirul masalah. Itu namanya mubtadi'. Coba, apa itu masalah jar di dalam sholat? Tidak tahu. Itu namanya apa? Mubtadi'. Di atasnya namanya mutawassit. Apa itu mutawassit? Man qadira ala taswiril masalah. Yang bisa untuk taswir masalah jar kada wa kada wa kada. Namanya mutawassit. Al-muntahi yang mampu untuk membuktikan kebenaran masalah ini.
Karena tasawwuril mas'alah laisa dalilan ala sihhatiha. Jadi Anda bisa menjelaskan masalah ini, belum tentu masalah ini benar. Orang-orang Syiah mampu menjelaskan masalah imamah. Orang-orang Mu'tazilah mampu menjelaskan masalah khalqul af'alil ibad. Orang-orang falasifah mampu menjelaskan masalah qidamun nau'i, qidamud dzati. Tapi ketika membuktikan belum tentu yang bisa dijelaskan itu benar. Karena itu al-muntahi adalah orang yang bisa setelah dia menjelaskan, dia membuktikan apa yang dia jelaskan itu benar. Aiywa. Nah, ada lagi muhakkik. Gitu. Muhakkik itu yang bisa mendalilkan dalilnya. Ditambahin ad-dalilu ala dalil wa raddi syubhah. Itu namanya muhakkik. Namanya apa namanya? Muhakkik. Aiywa. Waliyakuna wasilatan linajati yaumiddin. Ayat minal mubtadi'in li furu'i syariah. Yani kitab ini untuk furu'us syariah, untuk fikih, bukan untuk akidah. Li furu'i syariah wad din. Waliyakuna wasilatan linajati yaumiddin, dan untuk sebagai wasilah untuk keselamatanku hari kiamat. Ya, aku mengarang kitab ini agar selamat hari kiamat, bukan hanya agar engkau selamat. Lah kalau engkau selamat aku masuk neraka, apa gunanya? Apa gunanya? Aku juga nak selamat. Aku juga nak masuk surga juga. Wa naf'an, aiywa. Wa naf'an li ibadihil muslimin. Dan sebagai manfaat untuk hamba-hambanya yang muslim. Innahu sami'un du'a ibadih wa qaribun mujib. Aiywa, itu Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar doa-doa hambanya, wa qaribun mujib. Aiywa. Wa man qasadahu la yakhif. Wa man qasadahu la yakhif, yang menuju Allah maknanya, yang hanya menjadikan Allah tujuannya, la yakhif, tidak akan kecewa. Tidak akan kecewa. Aiywa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan kalau dan ada ayat mengatakan kalau sa'alaka ibadi anni, kalau engkau wahai Rasulullah ada yang tanya kepadamu tentangku, katakanlah aku ini qarib. Wa'lam annahu yujadu fi ba'di nusakhi hadzal kitabi fi ghairi khutbatihi tasmiyatuhu taratan bitakrib wa taratan bi ghayatil ikhtisar. Aiywa, ketahuilah bahwasanya ada nuskhoh di dalam kitab matan Abi Syuja ini, di selain khutbah kitabnya itu kadangkala kitab ini dinamakan at-takrib, kadang-kadang dinamakan ghayatul ikhtisar. Karena itu syarahnya juga aku beri 2 nama. Syarah ini juga aku beri dua nama. Jadi kalau seumpamanya namanya benar takrib, ya namanya Fathul Qorib. Kalau namanya ghayatul ikhtisar yang benar, ya namanya Al-Qaulul Mukhtar. Jadi karena ada 2 kemungkinan, syarah ini pun juga ada 2 kemungkinan juga. Cuma karena masyhurnya matan Abi Syuja dengan takrib, ya masuk kitab ini sebagai Fathul Qorib. Ayo. Falidzalika samaitu bismaini. Karena itu aku namai, jadi wa'lam annahu yujadu fi ba'di nusakhi hadzal kitab fi ghairi khutbatihi. Yani ketahuilah bahwasanya ada di sebagian nusakh kitab ini di selain khutbah kitab, ya. Ada alhamdulillah di atasnya itu biasanya hadzal kitab ghayatul ikhtisar, hadzal kitab tamamut takrib, hadzal kitab at-takrib. Ada tamamut takrib, ada takrib, ya beda ya. Tamamut takrib itu kitab tahdhib ala tahdhibul mantiq. Tahdhibul mantiq. Ayo. Ahaduhuma Fathul Qaribil Mujib fi syarhi Al-Fadhit Takrib. Ayo. Wa tsani Al-Qaulul Mukhtar fi syarhi Ghayatil Ikhtisar. Ayo, ada 2. Maka syarahnya pun aku beri 2 nama, satunya Fathul Qarib Al-Mujib, satunya Al-Qaulul Al-Mukhtar. Ayo. Qala Syekhul Imam Abu Thayyib wa yushtaharu aidan bi Abi Syuja'. Qala Syekhul Imam Abu Thayyib, ada Abu Thayyib At-Tabari, ada Abu Thayyib Al-Masyhur bi Abi Syuja' hati-hati. Banyak yang menulis biografi tentang beliau, tersilap antara beliau dan Abu Thayyib At-Tabari, dan antara Qadhi Abi Syuja' dan Wazir Abi Syuja', ada 2. Ayo. Syihabul Millah Waddin Ahmad Ibnul Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Asfahani ini di Iran sekarang itu, Al-Asfahan. Ayo. Sakallahu tarahu sabibar rahmati waridwan. Ayo, sakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala menuanginya rahmat. Ini khobariyah lafdun insya'iyatun ma'ana. Ayo. Wa askanahu a'la faradisil jinan. Amin. Dibilang sobib inzalu syai' min a'la ilal asfal. Yani sobba ya subu, sobib dituang. Yani sobibar rahmah, tuangan rahmat. Ayo.
Wa askanahu a'la faradisil jinan. Aywa, alhamdulillah. Sila. Kita selesaikan muqaddimah kitab hari ini agar besok kita selesaikan akan datang kita masuk ke ahkamu thaharah. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u kitabi hadza wallahu ismun lidzatil wajibil wujud warrahmanu ablagu minar rahim. Aywa, bismillahirrahmanirrahim. Ada abtadi'u. Abtadi'u tak ada di sini. Ini memang nuskhoh jelek sedikit. Tapi saya dah pakai ini dah lama dah. Ayo. Abtadi'u kitabi hadza, yani aku memulai kitabku ini. Ayo. Wallah, ayo. Yani karena memang memulai wadih ya, banyak kalam-kalam tentang basmalah saya tak akan ulangi. Banyak sekali. Anda tengok dalam kelas-kelas saya di awal-awal saya jelaskan pasal bismillah itu banyak sekali. Ismun lidzatil wajibil wujud, yakni Allah adalah nama untuk zat yang wajibul wujud. Warrahman ablagu minar rahim. Rahman karena lafadznya lebih banyak daripada rahim. Kan ada ra, ha, mim, alif, nun. Rahman ada 5. Rahim berapa? Ra, ha, ya, mim, 4 kan. Dibilang ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Tambah lafadz maknanya tambah makna. Karena itu Rahman lebih ablag, lebih dahsyat daripada Rahim. Dikatakan Ar-Rahman itu al-mun'im bijalailin ni'am, Ar-Rahim al-mun'im bidaqaiqin ni'am. Jalail itu maksudnya nikmat-nikmat yang asasi seperti mata, pendengaran. Rahim kekuatan mata, kekuatan penglihatan. Jadi ada penglihatan yang biasa, ada yang kuat. Rahim untuk yang menguatkan penglihatan mata. Rahman untuk mata. Ada lagi dalam kitabnya Al-Imam As-Sanusi wal Imam Ghazali dalam Maqsadul Asna, beliau mengatakan bahwasanya Ar-Rahman al-mun'im bini amid dunya, War-Rahim al-mun'im bini amil ukhra. Ada yakni cuma ala kullin Ar-Rahman ablagu minar rahim. So tengok ai li anna ziyadatal mabna tadullu ala ziyadatil makna ghaliban. Ayo, sila. Alhamdulillah huwa tsana'u 'ala Allah ta'ala bil jamili 'ala jihati ta'zim. Ayo, alhamdulillah, yang namanya alhamdulillah adalah as-sana', adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala kepada perkara yang bagus. Dan jamilnya itu harus al-ikhtiyari, sesuatu yang ikhtiyari, sesuatu yang bagus tapi ikhtiar, tapi dalam perbuatan Anda. Maknanya Anda berbuat sesuatu yang bagus, bukan yang jamilnya itu ittiror. Seperti cantiknya kucing, kucing cantik kan? Ketika Anda memuji kucing, maknanya alhamd? Bukan, itu al-madah. Madah adalah pujian untuk sesuatu yang bukan kembali kepada keinginannya. Alhamd adalah pujian kepada sesuatu yang baik tapi kembali kepada keinginan. Sedekah itu kan karena keinginan Anda kan? Sedekah karena keinginan Anda dibilang alal jamilil ikhtiyari, ala sabilit ta'zim, atas penghormatan kepadanya. Ayo. Rabbi ay malikil alamin. Rabb boleh maknanya dua, boleh Rabb dengan makna Malik, Rabbil alamin ay malikul alamin. Boleh juga maknanya adalah murabbi, pendidik. Boleh pemilik, boleh pendidik. Daripada Rabba yurabbi tarbiyatan. Boleh juga maknanya Rabb dengan makna apa? Malik. Kelihatannya Syekh Said lebih condong ke makna tarbiyah, bukan ke makna al-muluk. Wallah, semuanya oke, tidak ada masalah. Rabbil alamin, mendidik alam semesta atau pemilik alam semesta, dan tidak ada orang yang mendidik sesuatu dengan benar kecuali adalah miliknya. Miliknya. Ayo. Wa huwa kama qala Ibnu Malikin ismu jam'in khasun biman ya'qilu la jam'un. Ayo, dibilang al-alamin itu adalah ismu jam'in. Dia adalah ismu jam'in, bukan jama'. Dibilang ismun dalun alal jamaah, wa ammal jama' fahuwa madalla alal ahad al mujtami'ah. Mirip-mirip dia mirip-mirip dengan makna alamin itu
sesuatu selain Allah, akan tetapi dia itu hanya yang berakal. Alam, sesuatu yang selain Allah berakal atau tidak. Jadi alamin lebih khusus daripada alam. Karena yang selain Allah itu bukan hanya manusia, bukan hanya yang berakal. Alamin, manusia, jin, malaikat, berakal semua kan, itu alamin. Alam, hewan itu juga daripada alam semesta. Terus bumi, langit, semuanya itu alam semesta. Dan mereka semua tidak berakal. Al-alamin bifathil lam huwa kama qala Ibnu Malik ismu jam'in khosin biman yakil. Dibilang dia isim jamak yang khas untuk orang-orang yang berakal, untuk hal-hal yang berakal. Dia bukan jamak, dia bukan apa namanya, dia bukan jamak. Yani kalau jamak itu kan ada mufradnya, ada musannanya, ada jamaknya. Isim jamak tidak ada, sudah dari awal ya dulu alal jamaah. Mufradnya tidak. Aywa. La jam'un wa mufraduhu alamun, di sini ada mufradnya. Mufradnya alamun bi fathil lam. Mufradnya adalah apa namanya? Alam bi fathil lam. Baik. Sila. Li'annahu ismun 'amun lima siwa Allah taala. Aywa. Mufradnya adalah alam bi fathil lam karena adalah ismun am lima siwa Allah. Nama umum bagi hal-hal selain apa namanya? Selain Allah. Wal jamu khasun biman ya'kil. Aywa. Ini sekarang mufradnya lebih luas daripada jamaknya. Karena kalau mufradnya itu untuk semua selain Allah, amun lima siwa Allah, umum kepada selain Allah, yang berakal atau yang tak berakal. Tapi jamaknya hanya untuk yang berakal saja ya. Sila. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin nabi huwa bil hamzi wa tarkih. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin, dan salawat serta salam kepada sayyidina Muhammadin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin nabi wa huwa bil hamzi wa tarkihi. Bisa Anda katakan nabi, bisa Anda katakan nabi, boleh. Kalau nabi tanpa hamzah itu dari kata nabwah yang maknanya makanun murtafi, tempat yang tinggi. Yang mana tempat yang tinggi itu? Karena nabi tempatnya tinggi, derajatnya tinggi. Kalau dengan hamzah an-nabi daripada kata naba yang artinya khobar, karena nabi diberi khobar oleh Allah, khobarun samawi. Bil hamzi wa tarkih. Boleh dikatakan bin nabi atau bin nabi. Kalau nabi dari kata-kata nabwah, dan dikatakan nabi itu diambil dari kata-kata nabwah, ditinggi, li uluwi martabatihi, li uluwi manzilatihi. Dikatakan nabi ay munabba, li annan nabi'a yumba'u ilaihi akhbarus samawat. Aywa. Insanun uhiya ilaihi bi syar'in ya'malu bihi wa illam yu'mar bi tablighi. Aywa, wa in fa in umira bi tablighihi fa nabiyyun wa rasulun aidon. Dibilang yang namanya nabi itu adalah manusia. Yang pertama, qaidnya adalah manusia. Yang namanya nabi, dia itu mesti manusia. Tidak mungkin nabi itu bukan manusia. Tidak mungkin nabi itu jin. Tidak mungkin nabi itu malaikat. Tidak. Nabi itu pasti manusia. Dan dia itu diberi wahyu dengan syariat. Dan dia mesti mengamalkannya. Syariatnya mesti dia amalkan. Lah, kalau dia tidak disuruh untuk mengamalkannya, kalau dia tidak disuruh untuk menyampaikannya, namanya nabi. Disuruh untuk menyampaikannya, namanya apa? Nabiyun wa rasul. Jadi di dalam rasul itu juga ada nabi. Jadi martabatun nubuwah wa risalah ada dalam rasul. Tapi di dalam nabi hanya ada martabatun nubuwah. Karena itu rasul lebih afdal daripada nabi. Cuma Izzuddin bin Abdissalam mengatakan an-nubuwah afdalu minar risalah. Ay maqamun nubuwah afdalu min maqamir risalah. Tapi ar-rasul afdalu minan nabi. Karena likulli nabiyyin rasul. Di dalam rasul ada dua makom, lebih hanya ada satu makom. Karena itu yang dua makom lebih afdal daripada satu makom. Masalah nabi dan rasul ini kan, kalau biasanya yang terkenal kan, nabi ini kan tidak diperintahkan untuk menyampaikan syariatnya kan. Syekh Said tidak setuju dengan makna apa yang dibawa oleh para nabi,
apa yang diterima oleh para nabi itu ada yang namanya akhbarus samawat, ada yang namanya akhbar ghaibiyat. Memang tidak semua yang diberitahu oleh Allah harus dikabarkan kepada orang, tidak. Ada beberapa yang boleh dikabarkan, beberapa yang mesti dikabarkan, beberapa yang tidak boleh dikabarkan. Jadi Nabi diberi kabar-kabar yang hanya khusus untuknya, tidak boleh diberikan kepada orang lain. Akan tetapi Nabi mesti berdakwah. Tidak ada Nabi tidak berdakwah. Minimal dia mesti memberitahu orang-orang bahwasanya saya itu adalah Nabi. Tidak boleh Nabi itu senyap didatangi Jibril, diam ya, jangan cakap siapa-siapa. Nggak boleh semacam itu. Dia mesti cakap bahwasanya saya adalah Nabi. Kalau ada apa-apa datang ke rumah saya. Dia wajib, karena kalau di satu kampung ada Nabi, orang-orang itu tenang. Karena itu ustadz tidak boleh kholwat. Saya pun pelik kalau ada ustadz itu kholwat. Dia ustadz kholwat. Ustadz kok kholwat? Ustadz itu mesti berdakwah. Tapi orang-orang maki-maki saya lah. Kalau Anda tidak mau dimaki, jangan jadi ustadz. Jadi apakah? Jadi petani. Lu Anda jual nasi goreng, orang-orang maki. Nasi goreng tak sedap. Ya pasti akan ada maki. Cuma yang namanya nabi, yang namanya pewaris para nabi, sama ada daripada kalangan habaib atau bukan, pasti dimaki. Anda orang-orang agama kok. Orang agama tidak mungkin lepas daripada cacian. Pasti Anda dimaki. Nabi dimaki, Nabi mau dibunuh, Nabi dilukai. Anda tidak selesa ya nih. Kalau Anda selesa, Anda seharusnya tengok, saya ini ustadz atau bukan. Kok saya selesa? Kok saya ini selesa? Kok saya ini tenang? Saya ini seronok saja hidup saya. Maknanya keustatan Anda dipertanyakan. Yang namanya nabi, ustadz pasti pasti diganggu. Yang namanya nabi, dia tidak boleh untuk tidak berdakwah. Dia mesti berdakwah. Cuma memang ada beberapa kabar yang diberikan oleh Allah kepadanya tidak boleh disampaikan kepada orang. Itu adalah akhbar ghaibiyat, yang mana orang-orang biasa tidak akan mampu untuk orang-orang biasa tidak akan mampu untuk mencerna kabar-kabar itu. Bukan maknanya dia tidak boleh untuk memberitahu tentang kabar-kabar samawat, dia tidak wajib untuk berdakwah. Tidak, Nabi wajib untuk berdakwah, tapi dia tidak mempunyai syariat yang baru. Dia membawa syariat Rasul sebelumnya, tetap dia wajib untuk berdakwah. Wal makna yunshi'us sholata wassalama alaihi, yakni makna apa itu? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wa sallallahu kan fi'il madhi kan, wa sallallahu untuk kabar kan, yakni Allah sudah bersolawat. Apakah makna wa sallallahu Allah sudah bersolawat? Tidak. Tapi Anda membuat solawat kepada Nabi, itu namanya insya. Yakni sallallahu itu khobariyatun lafdun, insya'iyatun maknan. Anda berzikir sholat, ya Allah, tolong rahmati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan Allah sudah merahmati Rasul, bukan itu. Ya Allah rahmatilah Rasul. Allah akan merahmati setelah Anda mendoakan. Bukan masalahnya Allah tidak merahmati Rasul tanpa doa Anda, tidak. Tapi dengan doa Anda, rahmat akan turun lebih banyak. Semacam itu. Seperti hukum, seperti alfat jual beli. Bi'tu washtara itu. Apakah makna bi'tu? Aku sudah membelinya. Maknanya ada fi'il madhi. Oh, dulu aku sudah beli. Bukan. Bi'tu ay insya'ul akad. Sekarang aku beli. Angkah tuka wa zawaj tuka apa maknanya? Sekarang aku nikahkan kamu. Atau kamu sudah menikah dulu. Kan tidak semacam itu kan. Al-Fadul Uqud itu lil insya. Begitu pula wa sallallahu khobariyatun lafdun insya'iyatun maknan. Ayo. Wa Muhammadun alamun manqulun min ismi maf'ulil mudha'af wan nabiyyu badalun minhu. Ayo, Muhammad adalah alam, yakni adalah nama yang mangkul daripada isim maf'ul mudha'aful ain, yakni hammada yuhammidu Muhammad. Wa nabi badalun minhu au atfu bayanin alaihi, yakni Muhammadin nabi, an-nabi badal daripada Muhammad atau atfu bayan, yakni setiap yang boleh menjadi badal boleh menjadi atful bayan illa fi ba'dil masail. Wa ala alihi tahirin hum kama qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu an aqaribuhul mu'minun min Bani Hashim wa Bani al-Muttalib. Aywa, yakni wa ala alihi at-tahirin, dan terhadap keluarganya yang suci. Dan siapa keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yang suci? Dibilang aqaribuhul mu'minin. Aqaribuhul mu'minun min Bani Hashim wa Bani Muttalib.
dibilang keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang suci itu seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i adalah kerabat-kerabat Rasul yang mukmin. Ada kerabat-kerabat Rasul itu yang tidak yang tidak mukmin. Ayo. Ada kerabat-kerabat Rasul yang mukmin daripada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Itulah yang dikatakan sebagai sebagai keluarga Rasul. Ada lagi beberapa pendapat ulama, diantaranya adalah Al-Imam Malik. Beliau mengatakan bahwasanya keluarga Nabi adalah Banu Hashim, keluarga Nabi adalah Banu Hashim saja. Waqad ikhtarahun Nawawi annahum kullu muslimin, yakni Imam Nawawi memilih ikhtaro min jihati dalil. Imam Syafi'i mengatakan tidak, aqarib Nabi itu, keluarga Nabi adalah orang-orang mukmin daripada Banu Hashim wa Banu Muthalib. Akan tetapi Imam Nawawi ikhtaro adalah amik salah satu pendapat yang muktamad, tapi bukan daripada aspek mazhabnya, daripada aspek dalilnya. Siapa yang dipilih oleh Imam Nawawi? Yang beliau tengok pendapat ini paling kuat daripada aspek dalilnya. Maknanya saudara atau kerabat Nabi adalah setiap orang mukmin, setiap orang muslim. Sila. Wala'alla qawlahu tahirin muntazi'un min qawlihi ta'ala wa yutahhirakum tathira. Aywa. Terus kata-kata wa ala alihi at-tahirin. At-tahirin ini mungkin diamik daripada ayat keluarganya yang suci, daripada ayat wa yutahhirakum tathira. Kan tahirinnya tidak ada ya, kata-kata tahirin diamik daripada kata-kata tathira tadi itu. Aywa. Wa ala sahabatihi jam'u sahibin nabi wa qawluhu ajma'in ta'kidun li sahabatihi. Aywa. Wa ala sahabatihi, dan kepada para sahabatnya. Siapa itu para sahabat Nabi? Para sahabat Nabi adalah kullu man laqiya Rasul sallallahu alaihi wasallam mu'minan wa mata alal iman. Setiap orang yang berjumpa kepada Nabi dalam keadaan iman, dalam keadaan beriman. Jumpa kepada Nabi tidak beriman ya percuma. Mesti jumpa kepada Nabi dalam keadaan beriman. Abu Lahab, Abu Jahal, semuanya berjumpa kepada Nabi tapi tidak beriman, dan mesti meninggal dalam keadaan beriman. Karena ada beberapa sahabat ketika Nabi meninggal itu menjadi murtad. Ada satu sahabat, saya lupa siapa namanya, ketika hijrah ke Habasyah menjadi Nasrani, Tanassoro, menjadi Nasrani. Ya, itu tidak dikatakan sahabat karena sudah tidak meninggal dalam keadaan Islam. Dan harus berjumpanya itu di langit, bukan di bumi. Beberapa nabi jumpa di langit, tidak sahabat. Pendapat terkuat semacam itu. Ketika Nabi masih hidup, bukan setelah Nabi mati. Nanti, saya berjumpa dengan Nabi Yaqodoh, apakah Anda sahabat? Tidak. Yaqodotan, dalam keadaan sadar, bukan tidur. Ada orang ngimpi Nabi, saya ini sahabat. Kalau ngimpi Nabi boleh jadi sahabat, ya sekarang sudah masih banyak sahabat nanti. Apalagi orang sekarang sudah banyak ngaku-ngaku, seperti yang ada di Kudus itu, ngaku-ngaku bermimpi Nabi. Wallahu a'lam yani. Nas gharib. Ayo. ثم ذكر المصنف أنه مسؤول في تصنيف هذا المختصر بقوله سألني أي طلب مني بعض الأصدقاء جمع صديق. Aywa. Saya minta maaf mungkin sampai sini saja. Saya penat sekali, banyak busy kelas hari ini, busy urusan. Insyaallah yang akan datang kita selesaikan muqaddimah ini. Dia panjang sedikit, kemudian kita masuk ahkamut thaharah. Dan kita akhiri sampai sini. Wa taufiq wal hidayah, ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.